إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara bentuk penghambaan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dilihat dari rasa syukurnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika memang hanya kepada Allah kalian menghambakan diri. Semakin seseorang banyak bersyukur kepada Allah, maka semakin terrealisasikan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang paling sukses di dalam menunjukkan, membuktikan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mendapati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali melaksanakan salat qiyamul lail, salat tahajud sampai kakinya memar. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, lima sanata hadza?" Mengapa engkau melakukan hal ini, padahal engkau telah dijanjikan surga, telah diampuni dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah boleh jikalau aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Salawat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema obsesi, cita-cita dan harapan seorang muslim. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa ashrafaha wa yakrahu safsafaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai perkara-perkara yang bernilai tinggi dan mencintai perkara-perkara yang bernilai mulia, dan Allah benci, tidak suka kepada perkara-perkara yang remeh, kepada perkara-perkara yang bernilai rendah. Subhanallah. Dan kita seorang muslim tentu ketika kita memiliki obsesi, harapan, cita-cita, maka kita pautkan terhadap perkara yang tinggi dan bernilai mulia. Tidak lain tidak bukan adalah kita mempautkan obsesi kita, cita-cita dan harapan kita adalah kepada negeri akhirat, yang mana nanti kita semua akan berpulang ke sana, mau tidak mau pasti kita akan berpulang ke sana. Dan yang diharapkan oleh setiap muslim adalah surga dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Al-Hakim dari sahabat Shaddad Ibn Al-Hadi Al-Laisi menceritakan tentang seseorang, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diketahui identitasnya, tidak diketahui siapa orang ini.
anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulan minal Arab. Seseorang dari Arab pedalaman dia datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyatakan keimanannya kepada Nabi dan menyatakan janji setianya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membela Nabi dan juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan benar saja dia membuktikan janji setianya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi peperangan, dia ikut di barisan kaum muslimin, dan ketika kaum muslimin menang dan mendapatkan harta rampasan perang yang banyak, orang ini dapat bagiannya. Tapi lihat, perhatikan bagaimana responnya. Ketika diberikan kepadanya, dia kemudian datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, mahadza ya Rasulullah?" Apa ini? Harta apa ini ya Rasulullah yang kau berikan kepadaku? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza qasamun qasamtuhu lak." Ini adalah bagian untukmu, harta rampasan perang. Engkau ikut berperang di barisan kaum muslimin dan ini bagian untukmu. Apa jawaban orang ini? "Ma 'ala hadza ittaba'tuka." Bukan untuk ini aku ikut berperang, berjihad di jalan Allah, bukan untuk mendapatkan harta ini. Subhanallah. Walakini, tetapi aku ikut berjihad, berjuang, membela agama Allah, an urma ila haruna, sambil dia mengambil anak panah yang ada, yang dia punya, dia ambil, kemudian dia memperlihatkan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku mengikutimu membela agama Allah supaya anak panah ini menancap di leher saya sini dan tembus di bagian sini." Subhanallah. Fa'amutu wa adkhulul jannah. Aku mati syahid, aku masuk surga. Kata Nabi SAW, "In tasdukillah yasdukka." Kalau kamu jujur dengan obsesimu, harapanmu, cita-citamu, Allah akan wujudkan hal itu. Subhanallah. Sampai kemudian pada peperangan berikutnya, dia ikut perang lagi di jalan Allah. Dan ketika sudah selesai perang, Nabi mencari orang ini, ketemu dalam keadaan mati syahid. Persis ada anak panah yang menancap di lehernya bagian sini, tembus di sini. Kata Nabi, "Shadaqallah fasaddaqahu Allah." Dia jujur kepada Allah dengan obsesinya, cita-citanya Allah wujudkan untuknya. Allahu akbar. Faqafanahu fi jubbatihi. Nabi kemudian mengkafaninya dengan jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqaddamahu wa shalla alaihi. Nabi mendahulukan jenazahnya untuk disolati daripada jenazah yang lain. Kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah, "Allahumma hadza abduka." Ya Allah, ini adalah hambamu. Kharaja muhajiran mujahidan fi sabilik. Dia keluar dengan jujur untuk berjihad, berjuang di jalanmu. Faqutila syahidan, dia mati syahid. Wa ana syahidun ala dzalik, dan aku menjadi saksi atas kematiannya ini. Subhanallah. Hadirin kaum muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cita-cita seorang muslim, obsesi seorang muslim, harapan seorang muslim harus jujur betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang menginginkan surga Allah, perjumpaan dengan Allah, maka tunjukkan, buktikan. Dan Allah akan wujudkan hal itu untuk kita. Sebagaimana yang dikisahkan oleh seorang sahabat, Shaddad Ibn Hadi Al-Laisi pada hadis ini. Dan orang ini tidak diketahui identitasnya dan tidak disebutkan dalam riwayat hadis ini namanya siapa, tidak disebutkan. Tetapi kematian yang memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Dari kurun waktu ke waktu hadis ini terus disampaikan sampai kepada kita. Orang ini memberikan pelajaran betapa pentingnya seorang muslim memiliki cita-cita dan harapan obsesi yang tinggi, yaitu tentang harapannya negeri untuk kehidupannya nanti di negeri akhir, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang keutamaan seseorang yang selalu mencita-citakan akhirat, yang selalu mengharapkan akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat al-akhirah hammahu." Siapa yang obsesinya, harapannya, cita-citanya adalah akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Dia akan selalu merasa ridho, merasa cukup, merasa qanaah dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kaya hatinya.
wa jama'alahu syamlah, dan Allah akan mudahkan segala urusannya, wa atathu dunya wa hiya ragimah, dan dunia akan datang kepadanya dengan sekonyong-konyong tanpa dia berpeluh keringat dan banting tulang. Subhanallah. Tetapi kata Nabi SAW, wa man kana fid dunya hamma, tetapi siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, obsesinya, orientasinya, harapannya, ja'alallahu faqrahu baina ainai, maka Allah jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya, sehingga dia tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Setiap kali dia melihat mobilnya, rumahnya, dia tidak puas, pengen lagi, terus mengejar dunia kehidupannya. Orang yang seperti ini, kata Nabi, wa farraqallahu alaihi syamla, Allah akan cerai beraikan urusannya dan Allah akan berantakan kehidupannya. Waliyadzubillah. Walam yatihi minad dunya illa ma quddirolah, dan tidak datang kepadanya bagian dunia kecuali sebatas apa yang memang ditentukan untuknya. Allahu akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah Allah mencela segolongan manusia yang ketika dia berdoa meminta kepada Allah, isi atau daftar doanya hanyalah isinya tentang dunia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 201, faminan nas may yaqulu rabbana atina wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia yang ketika berdoa kepada Allah, rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan bagian dunia, ya Allah berikan bagian dunia, kata Allahumma lahu fil akhirati min khalaq, orang seperti ini tidak mendapat bagian apapun nanti di akhirat. Wa minhum may yaqul, tapi ada di antara mereka, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang beriman. Wa minhum may yaqul, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman ketika berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan untuk kehidupan kami di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami, jagalah kami dari siksa api neraka. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam ayat ini yang selalu mencita-citakan, mengharapkan, obsesi kita, orientasi kita adalah negeri akhirat. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk mengambil bagian dunia. Tetapi Allah mengingatkan agar bagian dunia yang Allah berikan kepada kita ini, nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita ini, kita gunakan untuk sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan untuk apa kita diciptakan di dunia ini, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah pahala negeri akhirat pada apa yang telah Allah berikan kepadamu dari bagian dunia ini. Jadi gunakan untuk mencari pahala negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi kamu jangan lupa bagianmu dari dunia ini. Artinya ambil bagian dunia ini yang bisa mencukupi kebutuhan hidup kita, keluarga kita, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita untuk dinafkahi. Wa ahsin, kata Allah, kama ahsanallahu ilaih, dan berbuat baiklah kepada manusia, kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan memberikan kelebihan nikmat-nikmat kepadamu, kau gunakan untuk berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi ini dengan menyelewengkan nikmat Allah, dengan menyalahgunakan nikmat-nikmat Allah. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qallallahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah didatangi seseorang ingin meminta penjelasan tentang dunia ini.
Kemudian Ali menjawab, apakah penjelasan yang panjang atau penjelasan yang singkat? Kata orang ini, jelaskan tentang dunia ini secara singkat saja. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, perhatikan jawabannya. Halaluha hisabun wa haramuha azabun. Penjelasan tentang dunia secara singkat, kata Ali, halalnya akan dihisab, haramnya akan mendapatkan azab. Ingat, penjelasan dunia, kata Ali, halalnya akan dihisab, haramnya akan mendapatkan azab. Subhanallah. Kemudian kita bercermin kepada seorang cucu daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bernama Salim ibn Abdullah ibn Umar al-Khattab radhiyallahu anhum jami'an. Kata Sufyan ibn Uyainah, Salim ibn Abdullah ini pernah berada di Masjidil Haram dekat Ka'bah sedang beribadah. Kemudian didekati oleh khalifah, yang waktu itu khalifah adalah Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan. Hisham ibn Abdul Malik mendekati Salim kemudian menawarkan sesuatu. Salni hajah, mintalah sesuatu kepadaku, aku penuhi kebutuhanmu. Subhanallah. Karena Salim ini cucunya Umar. Hisham seorang khalifah ingin memberikan perhatian, ya, menawarkan kebutuhan kepada Salim supaya bisa dipenuhi kebutuhan itu. Kata Salim, inni la astahi minallah an as'ala fi baitillah ghairallah. Sungguh malu, aku malu betul-betul, aku malu. Aku berada di rumah Allah tapi aku minta kepada selain Allah. Subhanallah. Aku malu kepada Allah, aku berada di rumah Allah, kenapa aku minta kepada selain Allah? Kemudian Hisham keluar dari Masjidil Haram, nunggu Salim keluar juga. Subhanallah. Dan ketika Salim keluar, didekati lagi oleh Hisham. Kita sudah di luar masjid. Salni hajat, mintalah kebutuhan apa saja, aku penuhi, aku seorang khalifah, kata Hisham. Tapi kata Salim, hawaijud dunya au al-akhirah, kebutuhan dunia atau kebutuhan akhirat. Kemudian kata Hisham, balik dunia, kebutuhan dunia. Kalau akhirat aku tidak bisa memenuhinya, kebutuhan dunia. Kemudian kata Salim ibn Abdullah, Masya Allah, perhatikan, ini jadi cerminan luar biasa. Betapa luar biasa kehidupan orang-orang soleh terdahulu. Mereka tidak meminta bagian apapun daripada dunia ini. Kata Salim ibn Abdullah, la as'alu man yamlikuha wa kaifa as'alu man la yamlikuha. Subhanallah. Bagaimana mungkin aku meminta dunia ini? Aku tidak pernah meminta dunia ini kepada Dia, Zat yang memiliki dunia ini, yaitu Allah. Lalu bagaimana mungkin aku memintanya kepada seseorang yang tidak memilikinya sama sekali? Subhanallah. Hadirin kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa potret kehidupan orang-orang soleh terdahulu, yang mana cita-cita mereka, harapan, obsesi mereka selalu terpaut kepada kehidupan akhirat, sehingga dia tidak memandang dunia ini kecuali hanya seperti tempat singgah yang nanti akan ditinggalkan cepat atau lambat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillah wa aqimis shalah.